Pernah nggak sih lo niat banget diet hari Senin tapi jam 10 pagi udah nge-grab ayam geprek level 5 pakai keju mozzarella double? Tenang, lo nggak sendiri. Lo bukan gagal. Lo cuma manusia yang tinggal di era makanan cepat saji, aplikasi ojek online, dan rasa malas yang makin canggih. Di video ini, kita bakal bahas tuntas soal obesitas dan berat badan yang nggak sehat. Jangan takut, nggak ada yang ngejudge di sini. Justru kita bakal ketawa bareng sambil pelan-pelan sadar. Kenapa kok tubuh makin berat? Tapi jalan kaki ke warung aja rasanya kayak lari maraton. Oke, langsung to the point. Obesitas itu apa sih? Secara medis, obesitas adalah kondisi di mana lemak tubuh numpuk secara berlebihan dan bisa bikin tubuh lo rawan penyakit. Ukurannya biasanya pakai BMI atau Body Mass Index. Kalau hasil lo di atas 30, ya welcome to the club. Tapi ingat, BMI itu bukan satu-satunya patokan, karena tiap orang punya bentuk tubuh beda-beda. Tapi sebagai acuan awal, itu cukup oke lah buat mulai waspada. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa sih banyak banget orang, terutama anak-anak muda zaman sekarang, jadi gampang banget obesitas? Jawaban pendeknya, karena kita mager dan makan enak terus. Tapi mari kita bedah satu-satu. Pertama, kurang gerak. Lo sadar nggak? Sekarang semuanya bisa dilakukan sambil duduk. Lo kerja sambil duduk. Nonton series, duduk. Main game, duduk. Ngobrol sama gebetan via chat, duduk juga. Bahkan olahraga aja. Banyak yang ditontonin dulu di TikTok, tapi nggak pernah dipraktekin. Akhirnya, tubuh kita kayak HP yang nggak pernah di-restart. Lemot dan panas. Kedua, makanan cepat saji. Gue nggak bakal munafik, burger itu enak. Ayam goreng crispy itu menggoda. Minuman manis kekinian dengan topping mewah, astaga, siapa yang bisa nolak? Tapi yang harus lo ingat adalah, makanan-makanan itu tinggi kalori, tinggi lemak jenuh, dan tinggi gula. Artinya, tubuh lo disuruh nyimpen semua kelebihan itu dalam bentuk lemak. Dan lama-lama lemaknya bukan cuma di perut, tapi juga bisa numpuk di organ dalam. Seram kan? Ketiga, gaya hidup modern. Kita hidup di dunia yang serba instan. Mau makan tinggal klik, mau ngobrol tinggal kirim voice note, mau belanja tinggal scroll. Lo nggak perlu kemana-mana, dan itu bikin tubuh lo kehilangan kesempatan buat bergerak. Dulu, orang harus jalan ke pasar buat beli makanan. Sekarang, lo bisa dapat mie ayam sambil rebahan. Canggih, tapi juga berbahaya. Keempat, kurang tidur dan stres. Nah ini nih, faktor yang sering banget dilupain. Waktu lo kurang tidur, hormon grelin atau hormon lapar lo naik, dan hormon leptin yang ngasih sinyal kenyang malah turun. Jadinya lo ngerasa lapar terus, padahal baru aja makan nasi uduk 2 bungkus. Ditambah lagi stres dari kerjaan, kuliah, atau bahkan scroll komentar netizen. Otak lo pengen kenyamanan, dan salah satu cara tercepat adalah ngemil, makan jadi pelarian emosional. Lalu muncul pertanyaan baru, emangnya obesitas segitu bahayanya? Jawabannya, iya, bahkan sangat. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, kolesterol, gangguan pernapasan, dan masalah sendi. Dan yang nggak kalah penting, obesitas juga berdampak ke kesehatan mental. Banyak orang yang merasa minder, nggak percaya diri, gampang stres, bahkan depresi hanya karena mereka ngerasa berbeda dari standar kecantikan atau ketampanan yang dibentuk media. Padahal, tubuh itu beragam. Yang penting adalah sehat, bukan semata-mata kurus. Kenapa sih Gen Z paling rentan? Karena kita ini generasi digital. Segalanya di ujung jari. Kita multitasking antara kerja, belajar, nonton Netflix, scroll TikTok, semua sambil duduk. Kita juga generasi FOMO, takut ketinggalan makanan viral, minuman tren terbaru, atau diskon midnight sale. Gaya hidup cepat ini bikin kita lupa buat istirahat, lupa buat olahraga, bahkan lupa buat minum air putih. Tapi tenang, nggak ada kata terlambat buat berubah. Lo nggak harus langsung jadi fitness influencer dalam semalam, tapi ada langkah-langkah kecil yang bisa lo mulai dari sekarang. Pertama, mulai gerak sedikit demi sedikit, jalan kaki keliling komplek, naik tangga daripada naik lift, atau stretching 5 menit sebelum tidur. Kecil, tapi berdampak. Kedua, atur pola makan. Nggak perlu langsung makan sayur doang tiap hari. Cukup mulai dari mengurangi gorengan, minum air putih lebih banyak, dan nggak ngemil tengah malam. Makan boleh asal sadar. Jangan sampai lo makan sambil scroll, terus tiba-tiba keripik 1 bungkus udah habis padahal lo nggak ngerasa kenyang. Ketiga, tidur cukup. Serius, tidur itu penting. Minimal 7-8 jam. Kalau lo tidur cukup, hormon lo lebih stabil, dan nafsu makan lo nggak liar. Jangan bangga bisa begadang tiap hari. Tubuh lo juga butuh istirahat.
Keempat, kelola stres. Setiap orang punya cara sendiri buat tenang. Bisa dengan journaling, ngobrol sama temen, meditasi, atau sekadar dengerin lagu sambil nyanyi jelek-jelekan. Pokoknya jangan simpen semua tekanan sendiri, karena kalau lo stres, makan jadi pelarian. Dan terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Lo nggak harus langsung sempurna. Perubahan itu proses. Kadang gagal, kadang males, kadang pengen nyerah. Itu normal. Yang penting, lo sadar dan tetap jalan pelan-pelan. Kalau hari ini lo makan fast food, ya besoknya lo coba makan lebih sehat. Nggak usah nunggu tahun baru buat mulai. Mulai sekarang, dari hal kecil. Obesitas itu bukan cuma soal ukuran badan, tapi soal kualitas hidup. Bayangin bisa naik tangga tanpa ngos-ngosan. Bangun pagi badan enteng. Tidur nyenyak, energi stabil. Itu semua bisa dicapai kalau lo mulai peduli sama tubuh lo sendiri. Oke gengs, itu tadi obrolan kita soal obesitas dan berat badan yang nggak sehat. Semoga lo bisa dapat insight, sedikit hiburan, dan dorongan kecil buat mulai gerak hari ini. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kasih komentar juga dong, lo paling susah ninggalin kebiasaan yang mana? Gorengan tiap sore, teh manis tiap makan, atau rebahan seharian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat ya, lo berhak punya tubuh yang sehat, bukan buat ngikutin standar siapapun, tapi karena lo sayang sama diri lo sendiri. Yuk, mulai dari sekarang. Jangan tunggu mood, karena mood itu kayak sinyal wifi. Suka hilang-hilangan. Bye-bye.